Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Saryandini dari Prodi Manajemen akan menjawab soal teori ekonomi mikro dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Yang pertama, perbedaan antara pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Menurut saya, perbedaannya terdapat pada produsen, konsumen, dan barang yang diproduksinya, di mana pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Lalu, pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contohnya, industri rokok, industri mobil, industri semen, dan jasa penerbangan. Lalu, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya seperti sampo dan pasta gigi. Yang kedua adalah pendapat saya mengenai perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 karakter perilaku konsumen, yaitu karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologi mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Lalu, perilaku produsen. Perilaku produsen adalah perilaku yang menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Demi mendapatkan keuntungan, produsen akan berupaya untuk menghasilkan produk sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan atau tetap efisien. Yang selanjutnya adalah pendapat saya mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna adalah harga di pasar ini terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Yang terakhir adalah pendapat saya mengenai hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan dengan penyediaan maupun konsumsi dari suatu barang dan jasa. Hal ini kemudian berdampak pada alokasi atau penggunaan yang tidak efisien. Kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktek monopoli atau oligopoli, barang publik, eksternalitas, dan informasi yang tidak lengkap atau asimetris. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi suatu regulasi atau peraturan dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak terpikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Itulah beberapa pendapat saya mengenai soal teori ekonomi mikro. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.